Kamu dan tim ini sebenarnya tidak berpengalaman. Jadi dia ngasih tahu Scorpion itu fee-nya 250.000 euro. Euro, bukan US dollar. Jadi baru setelah titik ada lagi all caps lagi, kapital semua. Good luck finding another band. Another band. Welcome back on Narasi Akbar Haka. Teman-teman, hari ini saya kedatangan teman saya sendiri jauh dari negara antah berantah. Dan selama lockdown kita jarang ketemu. Welcome Mr. Ari Wardana on Distorsi. Yeay. Gimana nih, sehat Ri? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kali ini kita masuk di tema bahwa sebenarnya produksi sound untuk sebuah pertunjukan musik showbiz dan produksi album itu sangat penting. Jadi buat teman-teman yang di rumah, sebelum go anywhere, sebelumnya kalian klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu bahwa Ari ini sebelum jadi gitaris Kapital, dulunya adalah soundman dari Kapital. Kurang lebih 10 tahun deh. Ya, 10 tahun lah ya. 10 tahun. Sebelum soundman ini dulu, gitar tech dulu. Gitar tech. Dari manggil saya tuh Bang Akbar. Iya. Sampai sekarang manggilnya bos. Dari manggil Bang Akbar sampai manggil nama. Jadi Ari itu awalnya gitar tech-nya Dani, kemudian kita jadi dekat, terus Ari bergabung di Distorsi teman-teman, dan sempat jadi manajer dulu ya. Iya, manajer dulu. Manajer Kapital, kemudian Ari ngerangkap jadi belajar dulu soundman depan. Biar irit bandnya. Biar kalau kita dapat tawaran berangkat ya, tiket pesawatnya nggak banyak. Betul. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa Ari itu punya studio, backstage studio di Samarinda. Studio aman tuh, Beri? Studio aman. Era Covid. Era Covid aman. Masih banyak kerjaan yang belum selesai maksudnya. Berarti tabungan Ari untuk 5 tahun ke depan masih cukup. Ya, sekitar itu lah ya. Sekitar itu ya. 5 tahun 5 bulan lah. 5 bulannya pingsan gitu. Jadi teman-teman, studio backstage itu penuh banget. Saya dapat jobnya sampai yang terjauh pernah dari luar negeri ya. Dari mana, Ri? Pernah itu waktu dari Florida. Dari Florida. Dari Florida itu kemarin jobnya re-amp sama editing gitar. Kalau untuk mixing kemarin pitching 2 band tapi cuma 1 band yang dapat. Satu band yang dapat. Cuman masih belum bisa di announce nih karena masih labelnya nggak boleh. Genrenya aja apa? 1 metal, 1 melodic punk. Melodic punk. Ribet kan? Jadi mereka ngirim data dari email-emailan sih waktu itu. Florida. Dari Florida 1, dari Iowa 1. Iowa 1. Itu tangganya Slipknot ya kan? Iya, tangganya Slipknot. Tapi nggak main gitu. Nggak main gitu, tapi mereka popang. Melodic popang. Oke, karena kamu tuh bergabung dalam komunitas. Iya, aku pernah bergabung di satu komunitas belajaran online gitu loh. Internasional dari tahun 2016. Jadi kan kita di daerah kan di Samarinda maksudnya kan susah tuh kalau misalnya belajar lewat YouTube juga kayak nggak ada yang nge-guide gitu. Jadi ada yang buka course online namanya sebutin aja sini ya, WRM Academy. Oke. Coba sign, ternyata itu berbasis komunitas juga. Jadi di Facebook dia grupnya. Jadi bisa saling tolong menolong, bantu membantu, bahkan bisa dapat job juga dari situ. Bayar ketika kita bergabung berapa? Bayarnya itu sekarang kalau nggak salah 20 USD per bulan. 20 US dollar berarti sekitar ya murah lah ya, investasi 350.000 lah ya sebulan. Oke. Sebulan. Itu dia seru sih. Tapi nggak harus pakai kartu prakerja gitu, nggak? Wah, kartu prakerja itu. Habis ini kita diculik. Jangan. Oke nih, berarti di dalam komunitas itu bermacam-macam orang-orang yang interessakan musik, sound, maksudnya jadi operator musik atau engineer musik tuh tergabung di situ. Iya, semuanya sih, produser, arranger, ada yang kerja di label juga, A&R. Jadi sedikit banyak tahu juga soal gimana cara manage band juga gitu. Karena mereka kalau ada yang punya masalah, nggak apa-apa kita bikinin threadnya aja, ntar di komen sama mereka. Itu kan sebenarnya yang punya itu 3 orang produser sih aslinya, basicnya. 3 orang itu produser. Joy Stargis, Joel Manasek sama Ea Levy. Mungkin banyak yang belum tahu Joy Stargis itu memproduksi apa nih? Banyak banget itu. Dia ngedefine genre post hardcore. Dia itu produsernya Asking Alexandria dulu. Jadi teman-teman,
saran saya cari gitaris yang seperti Ari. Harus bisa hemat ya. Agar tugas kita cuma manggung. Semuanya dipikirin orang-orang seperti Ari. Ri, banyak yang nggak tahu kamu tuh mengerjakan kamu tuh manajer produksi dari Kuka Rockin' Pes Sepultura, Halloween, Testament, Michael Ancurok, Firehouse sampai Skid Row di Rockin' Borneo. Pernah ketemu kendala-kendala mengerikan seperti apa? Banyak sih, kalau kendala-kendala mengerikan untuk handle event sekelas itu kan agak flashback dikit nih ya. Kita nih kan di Distorsi waktu itu kan cuman anualnya itu nge-hosting event namanya Tenggarong Berisik. Gigs kecil kan, cuman 100-300 lah paling max kan. Ya itu kan produksinya nggak berat lah, cuman ngangkat ampli asal nyala udah genjreng. Ya. Terus kita agak naik kelas di 2012 ngerjain event yang punya event namanya Distorsi Riot kan. Itu juga waktu itu ngerjain produksinya, ya udah mulai belajar dikit lah. Cuman di tahun yang bersamaan kita tiba-tiba internasional dapat rezeki gitu. Akbar dapat uang gitu. Nemu di jalan. Ya kayak kemarin diceritain lah ya kan. Jadi tiba-tiba harus nge-hosting event yang kelasnya stadium. Gila kan itu kelas stadium tuh kelas paling atas sebenarnya gitu kan. Itu waktu itu 30.000 ya. 35.000 kan. Sepultura itu ya itu kendalanya banyak sih. Jadi yang dari tadinya cuma nge-hosting event sebanyak 4.000 dengan artis nasional menjadi artis internasional gitu kan. Ribetnya sih banyak sih kalau mau diceritain sih. Cuman ya seru lah gitu. Sound system PA itu waktu Rockin' Borneo itu minimal berapa ribu watt, Ri? 100.000 watt. 100.000 watt yang dibutuhkan oleh pertunjukan internasional. Nah, kebanyakan Ri si band internasional ketika mereka udah deal dengan Distorsi kan selalu mengirimkan riders pasti. Dan pitchingnya tuh selalu di counter oleh Ari selama beberapa bulan. Berarti kamu selama beberapa bulan itu intens berhubungan dengan manajemen si band tersebut. Intens. Kalau yang paling berat sih kalau Rockin' Borneo itu ya sebenarnya ya balik lagi ke Sepultura sebenarnya karena itu tadi proses belajar kan. Jadi ridersnya itu benar-benar minta alat yang nggak ada di kita. Jadi untungnya waktu itu sama vendor kita juga komit gitu kan. Kita harus cari ampli gitar waktu itu buat si Andres Kisser, dia harus pakai itu karena dia endorse kan. Terus soundman-nya juga cerewet lagi, ya nggak apa-apa sih supaya bagus kan. Aku nggak mau pakai mixer merek A ini karena ini terlalu soft katanya. Nggak masuk di akal juga untuk orang-orang kayak kita di kampung gini kan. Iya kali ya. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah akhirnya dicariin, disewain akhirnya dengan harga ya yang tidak murah karena nyewa dari Jakarta ke Tenggarong itu berapa duit gitu kan. Bawa pakai pesawat lagi. Iya. Akhirnya kita clearin semua sebelum si bandnya tiba Sepultura. Itu namanya prosesnya kan counter kan, counter riders kan. Begitu sampai banyak lagi trouble, layout bermasalah, panggung bermasalah, lampu bermasalah, backdropnya salah. Wah, banyak banget lah pokoknya. Punya cerita lucu ya backdrop ya? Backdrop itu aku nggak tahu nih ya anak-anak desain Kuka Rockin' Pes waktu itu kok bisa gitu loh. Makai foto mereka yang foto personil baru ya, itu kan album kan yang ada si Eloy kan. Ya begitu datang si Pablo itu manajernya gede-gede itu langsung ini siapa nih ngerjain nih, udah potong semua. Ini apa copyright kan? Karena copyright loh, karena kok bisa? Mungkin karena sama-sama baru belajar semua pada akhirnya kan. Ya udah jadi akhirnya backdrop waktu itu langsung diganti jadi kain hitam. Dengan kenoraan kita sih sebenarnya, kita kan waktu itu pengennya selalu ada Sepulturanya gitu kan. Ya, ketika kita panjang foto Sepulturanya malah marah. malah datang. Wah, siapa nih? Ayo potong turunin. Iya, maaf. Dan akhirnya seperti Epoch harus dimajuin. Epoch dimajuin waktu itu karena terlalu jauh. Riders. Sebenarnya ngikutin Riders. Cuman begitu si soundman-nya datang, dia lihat PA-nya nggak sesuai. Jadi ini nggak bakal nyampe ke FOH ini dengan dB yang saya mau. Jadi gimana dong? Ya udah dimajuin katanya. Ya udah majuin. Jadi didorong waktu itu karena udah nggak sempat kan. Jadi nggak dibongkar, didorong pakai kayu gitu. Ya kita kan ninja style lah. Iya. Teman-teman, ada satu cerita lucu. Ketika kita masuk di tahun kedua, sebelum kita pitching Halloween, kita itu membuat penawaran untuk Scorpion. Iya. Ceritain deh ketika kita email-emailan sama Scorpion. Jadi waktu itu kan Akbar cariin band waktu itu pitching. Kita coba cari sendiri dulu katanya. Ya udah mau siapa Bar? Scorpion katanya. Oh ya udah. Emang nggak pernah dengar juga lagi sekarang gimana perkembangan Scorpion. Waktu itu kami kira nggak terlalu naik, maksudnya nggak terlalu banyak kegiatan lah. Berapa Bar pitchingnya berapa waktu itu? 50.000 USD ya. Ya udahlah.
carilah kontak manajemennya dengan berbekal beberapa seri Rockin Borneo ini kami udah pernah bikin ini sama Sepultura. Kami berharap untuk pitching ini. Ternyata dibalas sama manajernya Scorpion kan waktu itu. Iya. Oh ya udah berapa offer kamu? Ya udah aku ngomong aja dong yang dikasih tahu sama bos kan 50.000 USD nih katanya. Ya udah 50.000 USD gimana? Dibalas langsung marah dong. Dia cuma balas gini, kelihatan banget kamu nih baru di bisnis showbiz ini. Emang iya kan karena tahun kedua kan. Kamu dan tim ini sebenarnya tidak berpengalaman. Jadi dia ngasih tahu Scorpion itu fee-nya 250.000 euro. Euro bukan US dollar. Jadi baru setelah titik ada lagi all caps lagi, kapital semua. Good luck finding another band. Kobar, gua kena marah ya sama orang Jerman nih, gimana nih? Jadi akhirnya ya nggak jadi waktu itu. Nggak jadi, dan secara kebetulan teman-teman kemudian kita dapat Halloween. Dan lucunya ketika Halloween itu sosmed untuk orang-orang yang nggak tahu mereka dapat ide dari mana. Waktu Halloween tiba kan di Tenggarong itu semua Kaltim kan lagi blackout Balikpapan sama Rina Tenggarong kan mati lampu, bermasalah, gardu PLN atau apa gitu mati lampu seharian sampai besoknya, dan di sosmed di forum-forum rame bahwa Halloween menyedot listrik. Ya kali. Kota Tenggarong untuk sebuah pertunjukan. Jadi udah diserbu tuh di forum Facebook ngamuk-ngamuk bahwa konser ini menggunakan PLN. Kebanyakan nonton film begini sih. Secara nggak pernah kita menggunakan listrik PLN. Nggak akan berani Nggak akan berani dan nggak bakal di-approve sama itunya production directornya si band. Karena resiko teman-teman kalau Rockin Borneo itu kita ada genset sound system sendiri lighting sendiri, terus ada backup, multimedia sendiri dan backup. Satu backup. Dan karena kita khawatirnya teman-teman kalau nggak ada backup ketika pertunjukan sedang berlangsung, blep, udah kelar hidup kita. Langsung digantung. Sponsorship langsung digantung. Seperti itu teman-teman. Dan ada beberapa kejadian lucu juga seperti kita ketika udah mulai pitching Testament termasuk. Sebelum Testament itu kita pitching Mr. Big. Ketika Mr. Big nggak jawab ketika Testament udah minta DP setelah DP 50% masuk ke Testament, Mr. Big jawab. Oke, kita pengen banget main di Tenggarong bukan ya udah telat DP kita masuk. Terus ada lagi kejadian mungkin tabungannya agak habis dia. Baru ngubungin kita. Dan waktu itu sempat sebelum Virus itu Megadeth Megadeth udah kita mau bayar di cancel hilang cerita. Terus sempat lagi juga waktu Lamb of God itu di tahun Michael Turok juga sempat udah pitching, udah deal, udah invoice masuk, kita mau transfer. Lamb of God mengatakan mereka tidak bisa main di Indonesia seperti itu. Dan tapi dari semua yang di cancel kita pernah cancel satu band satu band hardcore. udah deal taunya kita yang cancel nggak jadi gitu. Udah invoice masuk dan itulah mohon maaf buat band hardcore, padahal itu idola kita juga itu vokalisnya cewek. Iya. Tapi kan akhirnya mereka main di Jakarta. Di Hammer Sonic. Oke, Ri, pernah kejadian LED yang hampir rubuh tertiup angin tuh di edisi Michael Turok waktu itu 2 panggung kan waktu itu. Jadi nggak tahu juga sih, maksudnya di penghujung acara itu waktu itu Revenge the Fat main di panggung A sama di panggung B itu ada Taring dan Down for Life. Taring Down for Life. Jadi waktu itu udah mau sebelum band terakhir penutup sore itu angin kenceng banget. Jadi LED itu nggak tahu sih nyewa LED kan udah tahu buat outdoor gitu kan. Tapi dia mungkin instalasinya ternyata nggak buat outdoor. Jadi kayak TV ditaruh terus ditiup-tiup aja gitu sama angin kenceng gitu. Ya udah kan gini-gini ya. Wah, anjir, langsung panik semua kan kita waktu itu hari ke belakang panggung. Akhirnya langsung kita break waktu itu. Serem sih itu, badai. Sempat diikat pakai terpal, ditahan di depan. Pokoknya waktu itu stop dulu. Teman-teman, panggung Rockin Borneo 2016 itu sempat ngangkat teman-teman. Udah hampir rebah. Dan akhirnya kita rame-rame ngerahin panitia untuk nginjak, dan akhirnya vendor pun masang lagi tambahan di belakang tuh ya. Tambahan, dan teman-teman, pohon rubuh satu. Dan tiang listrik banyak banget yang rubuh, dan informasi yang kami terima di parkiran 3 mobil kebalik ditiup angin. Saking kencang teman-teman, kita nggak tahu itu kiriman atau kan memang badai sih, padahal nggak hujan kan? Nggak hujan. Cuman angin doang. Tiba-tiba
kayaknya gara-gara Stepanus Aji manggung. Karena itu di jamnya Down for Life. Ya gimana nih Otto? Down for Life lagi manggung teman-teman. Taring manggung udah angin sedikit. Ketika Down for Life manggung itu langsung panggungnya rubuh dan beberapa tenda-tenda kebalik ya. Dan betapa paniknya kita teman-teman. Ri, berarti itu salah satu pengalaman lucu. Teman-teman juga harus tahu bahwa betapa pentingnya instalasi listrik tenan. Penting banget. Ya, penting. Di sepanjang tenda. Penting. Backstage ya. Iya. Soalnya itu berhubungan sama orang kan. Biasanya Ri, kamu mempersiapkan itu kan teman-teman juga harus tahu nih, kamu ceritain. Ketika acara misalkan di hari Minggu, hari apa vendor-vendor harus sudah mulai masuk menginstal produksian? Pokoknya dia mau masuk 3 bulan sebelumnya. Pokoknya aku maunya H-2 nggak boleh ada kerjaan lagi sebenarnya. Mereka udah ready ya? Udah selesai semua. Palingnya cuma tinggal masukin bahan-bahan segar aja. Kalau misalnya yang food gitu kan ya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan install sesuatu gitu karena bakal ngerusak estetik lah. Estetik. Dan biasanya kelemahan vendor-vendor Indonesia di hari H masih ada aja yang manggul-manggul. Iya. Bariket. Masih ada yang masang bariket, masih ada yang nguat-nguatin besi. Besi. Itu biasanya udah bawa palu tuh. Ayo yang mana yang mau ngerjain palu. Oke, di antara semuanya yang menurut kamu paling mengerikan berarti cuma Sepultura. Karena Sepultura sih waktu itu proses belajar. Terus ya termasuk yang agak susah juga di waktu itu barangnya dari Riders itu si McLaren Sturrock sih ya. McLaren Sturrock itu mintain ear monitor dia. Mintanya juga nggak sedikit lagi, mintanya 14. 1-2 aja susah deh cari di sini. Akhirnya nyari vendor temen di Jakarta ada vendor TV katanya ya? Vendor sound sih, cuman dia sering ngerjain broadcast TV. Karena itu kan susah tuh barangnya. Dan akhirnya barang itu dikirim naik pesawat ke Tenggarong. Sama 2 kru juga. Sama 2 krunya teman-teman, kita bayarin tiketnya, mereka bawa si barang dan itu harganya juga sama kayak waktunya mixer yang dulu. Nggak murah lah pokoknya. Nggak gitu murah sewa ya teman-teman. Dan waktu itu si McLaren Sturrock itu sebenarnya minta 2 panggung Ria. Satu panggung di depan buat mereka mini set, akustik set, piano, sama grand piano. Kita bohongin waktu itu. Apa ya kita bohongin waktu itu? Nggak bisa pokoknya. Nggak bisa kita bilang, pokoknya kita alasan segala macam. Akhirnya mereka, oh iya ya. Kita ini sebenarnya agak ninja juga ngurusin gitu. Jadi kalau misalnya ngurusin Rockin' Warrior itu udah berapa seri sih? 7 ya? 7. Jadi pokoknya udah untuk nextnya tuh dari tahun 2, 3, 4, 5, 6 tuh sebelum ngontar udah dikasih tahu dulu bahasa kampungnya. Kami ini dari daerah terpencil, jadi alatnya ini segini-segini, tapi kami usahakannya maksimal. Selalu gitu, tapi akhirnya komunikasi nggak pernah ribet sih. Nggak pernah ribet. Konter-konterannya, kalau misalnya nggak ada ini nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kita selalu memelas di depan. Iya, harus memelas dulu, karena kita memang memelaskan gitu. Jadi kami ini bukan di capital city of Indonesia gitu, nih sangat susah, terbatas SDM-nya, gearnya juga kebatas, tapi kami usahakan yang terbaik lah. Yang terbaik. Gitu. Tetap ada bahasa sombongnya di belakang gitu kan. Teman-teman, kalau event, saya sama Ari itu seband, tapi nggak pernah ketemu dan kalau ketemu terus kadang-kadang tensinya tinggi. Langsung marah. Nadanya marah. Karena teman-teman kebayang kita tuh udah kurang tidur, urusan banyak berbulan-bulan, dan di hari H ketika rundown udah mulai running tuh biasanya pressure lumayan mengerikan ya. Gila pressure. Pressure itu dari A, B, C, D semuanya langsung nge-pressure dalam waktu bersamaan tuh biasanya bikin kita tuh agak lah kepala lah. Agak pemarah. Iya. Biasa lah ya. Biasa, dan tapi setelah event biasanya kita udah ketawa-ketawa lagi, kita bahas lucu-lucunya dan beberapa pelajaran akhirnya kita jadikan wah ini bisa kita sadur kepada produksian dari Kapital ya seperti betul, itu. Banyak banget pengalaman berharganya teman-teman, dan itu salah satu yang membuat akhirnya kita anak-anak yang ada di Distorsi, anak-anak yang ada di daerah itu melihat segala sesuatu secara luas itu dalam artian gini, ketika Kapital manggung akhirnya kita berusaha untuk teman-teman yang bekerja sebagai vendor sound system kita ramah, harus ramah. Terus kita dengan sebisa mungkin kita friendly karena kita terbiasa mengerjakan event teman-teman. Kebayang kalau kita punya band, ketika soundcheck atau kita datang ke sebuah event dengan petantang petenteng, telat,
itu dijamin otomatis orang-orang yang berada di panggung, kru Iya. panggung tuh marah ya. Iya, karena kan mereka gini, kayak kita nggak tahu ada yang mungkin dia ada yang nggak tidur, Nggak 2 tidur. malam, ada yang dia begadang ngerjain apa gitu. Belum pressure Belum pressure macam-macam. macam-macam, dimarahin bosnya. Dimarahin Terus bosnya. kita datang dengan koki lagi gitu. Dengan Yang bosi. sombong bosi. Ya udah, pasti Udah. kena kemplang gitu. Dihabisin. Jadi itu pelajaran teman-teman, jika kita punya band, kita manggung di event orang, salah satu yang harus kita ramahin adalah kru panggung dan kru backstage. Iya. Karena mereka pasti kurang tidur. Kalau bisa juga kalau punya ini berlebih kan nggak apa-apa kita bagi Bagi. minuman-minuman gitu. Iya, kalau Mereka bawa sangat- uang 2 karung kasihkan aja. Biasanya ngasih sih 4-3 juta. satu orang. 4-3 juta. Tapi bukan buat foto doang. Kan Enggak. itu diambil lagi Enggak, enggak? udah diambil lagi. Kan lagi musim. Iya. Kan dengerin. Aduh, jangan dong Di buat era foto corona doang. seperti sekarang. Oke, Ri, terakhir sebelum kita udahan, banyak yang nggak tahu bahwa Ari dan saya itu teman-teman waktu zaman Ari masih jadi manajer, jadi soundman, kita tuh tag team banget mengerjakan beberapa atau menulis beberapa lagu-lagu yang ada di Kapital. Iya. Dan cukup anthem ya. Iya. Simfoni Kegelapan tuh teman-teman. Iya. Hampir sampai sekarang orang-orang masih mengatakan bahwa itu lagu yang cukup fenomenal. Iya. Terus apalagi Gaza Gaza. Gazar ya, terus Teror juga banyak banget itu. Banyak Itu kan waktu banget itu teror. belum jadi gitaris kan waktu itu. belum jadi gitaris tapi udah menulis lagu. Kebayang teman-teman, manajer ikut tulis lagu bareng Iya. bareng band. Baru itu kali ya. Baru itu mungkin belum pernah terjadi. Iya. Di mana-mana manajer ikut tulis lagu dalam sebuah band. Dan anehnya beberapa personil itu malah soundman yang menentukan. Jadi Ari pengennya itu drummer harus ini, basisnya dia yang narik teman-teman. Enak banget ya. Padahal dia bukan personil band, tapi dia yang narik. Dan akhirnya kita mulai mengerjakan album Simfoni Kegelapan, saya masih ingat ya, yang untuk pertama kali album ketiga. Album ketiga, jadi udah mulai deket banget sama Ari, kita duduk, kita mengerjakan album tersebut, Teror dari Belantara, sampai kita bawa ke Anonymous. Jakarta, Ari. Bawa Jakarta Teror. Anonymous teman-teman, terus akhirnya album Semesta Rawa, yang tinggal kita berempat gitu Ri. Iya, tinggal berempat. Itu untuk pertama kali ditinggal Bang. Iya, ditinggal Lord Bang. Bang. OG-nya Kapital lah ya kan. Jadi sebenarnya kita ngerasa kehilangan teman-teman ketika Bang pergi itu, karena Bang tuh kita tuh jadi trio waktu itu. Iya, Trio banget Ria. Jadi apa-apa tuh mohon maaf nih, jadi selalu diputuskan bertiga dulu, baru kita share ke tim, dan kalau tim approve udah kita kerjakan deh. Ketika Bang pergi akhirnya tinggal berdua Ari, dan untungnya di album Mantra kekuatannya malah makin nambah Ri. Makin nambah. Makin banyak orang gilanya yang berpikir. Ya, makin ya nggak apa-apa ya kan. Mungkin sharing waktu, cara kerja berubah. Yap. Cuman ya tetap kita filter lah gitu Kita ya filter. kan. Intinya gini sih, kalau ngeband itu harus ada satu orang yang emang harus genjot terus gitu Fokus, kan. Fokus terus. Jadi ya udah, supaya yang lain tuh juga ke bawah-bawah gitu. Tapi ya semua decision choice-nya juga harus di satu orang itu, paling nggak 1-2 orang itu lah gitu. Jangan yang berlima. Ini tips aja sih buat band-band yang mungkin baru-baru jalan di era Covid ini, sangat-sangat menjanjikan loh sebenarnya. Benar. Ya kalau misalnya punya band, jangan terlalu demokrasi amat lah. Yap. Kalau enggak ntar bakal lama prosesnya gitu. Oke. Coba ini percaya sama satu teman atau 2 teman yang bisa membawa arah albumnya atau produksinya itu sesuai yang kita mau, nggak apa-apa, percayain aja dulu. Jangan misalnya ada satu band 5 orangnya ikut mikir, oh jangan. Lama banget prosesnya. Socrates mengatakan teman-teman, demokrasi adalah pembunuhan. Nah, karena gini, ketika ada sebuah kapal yang ketika itu nahkodanya misalkan anggap mati, mendadak kecebur, dia mati atau gimana, entah pergi atau dia dipanggil istrinya. Ketika diadakan demokrasi, siapa yang mau menjalankan kapal, akan terjadi demokrasi. Akhirnya orang nggak kompeten lah menjadi nahkoda kapal. Dan banyak lagi orang. Dan banyak. Akhirnya seperti itu, semua orang berbicara si A aja yang ini, ketika si A, si B, padahal yang kompeten misalkan si D. Karena dia kalah dalam demokrasi, akhirnya yang ditunjuk si A yang nggak ngerti sama sekali kapal, yang nggak ngerti sama sekali pelayaran. Akhirnya kapalnya karam. Jadi kata Socrates, demokrasi adalah pembunuhan. Dan harusnya hari ini kita di Taiwan. Oh iya, main di Taiwan, takbiran. Ya, harusnya tuh kita main di Taiwan teman-teman. Udah semua urusan, dan harusnya Taiwan malam takbiran, Lebaran, dan setelah Lebaran, after Lebaran tuh kita tur Jepang. Namun
COVID-19 ya. Untungnya juga belum di-announce kan. Belum di-announce, sebetulnya belum kita rilis di sosmed. Kalau enggak kan lumayan tensin juga. Ngomongin balik itu nggak jadi. Oke, Rik, thank you Rik. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Main ke Distorsi sering-sering ya. Yoi, harus Buat, dong. Oke. Buat teman-teman yang lagi selalu menyimak Narasi Akbaraka, yang pengen banyak nanya lagi bareng Ari, silahkan follow @Ari_Wardana. Ya, Ari WDHANA. Oke. Ari, terus channel YouTube-nya @Backstage. Ya, itu channel Underscore studio. Ina. Iya, Backstage Indonesia. Backstage Indonesia. Ya. Jadi itu buat yang pengen nanya-nanya lebih intens tentang produksi album, produksi live atau apapun itu yang berhubungan dengan sound engineer, silakan follow Ari Wardana. Oke, thank you teman-teman, thank you Ari. Thank you. Ngangkat tetap berangkat. Assalamualaikum.